Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 5 September 2024. Seperti biasa, kita menjadikan bacaan-bacaan hari ini untuk dijadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, bab 3 ayat 18 sampai 23. Paulus mengingatkan agar orang jangan berhikmat atas manusia. Kita yang bodoh dipilih oleh Allah agar memiliki hikmat Allah. Semua adalah milik kalian. Kalian adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sedangkan pada bacaan Injil akan kita dengarkan panggilan para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus mengajar di pantai Danau Genesaret, Ia meminta Petrus untuk menebarkan jala ke dalam danau. Dan Petrus pun menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan ketika mereka menebarkan jala, mendapatkan ikan yang jumlahnya besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus yang melihat hal itu tersungkur dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Simon dan teman-temannya sangat takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Namun Yesus mengatakan, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala manusia." Saudara-saudaraku terkasih, bacaan Injil mengherankan karena Petrus dan teman-temannya yang berprofesi sebagai nelayan tahu di mana ikan yang banyak, kapan waktu yang tepat untuk menebarkan jala, dan bagaimana mereka menebarkan jala. Pendek kata, Simon dan teman-temannya adalah ahli di dalam mencari ikan, menjala ikan, karena itu adalah profesinya. Ketika semalam suntuk mereka bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka putus asa. Dan ketika Yesus yang bukan
nelayan, bukan pencari ikan, meminta untuk menebarkan jala, Petrus atau Simon dan kawan-kawan tidak menolaknya. Jawaban Petrus sangat indah. Guru, semalam suntuk kami bekerja, namun tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Kita tahu Yesus bukan penjala ikan. Dan Petrus mempercayai kata-kata Yesus untuk menebarkan jala. Dan kepercayaan itu menghasilkan ikan yang begitu banyak. Menakjubkan, dan Petrus merasa tidak pantas. Namun yang tidak pantas ini dipakai untuk menjadi penjala manusia. Kalau kita hubungkan dengan bacaan yang pertama, Klopp, ketika orang mengandalkan diri, hanya mengenakan hikmat manusia, tidak ada artinya. Tapi ketika kita mencoba memakai hikmat Allah, yang terjadi adalah luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri seperti Petrus. Semalam suntuk kami bekerja, dan tak satu ikan pun diperoleh. Tetapi atas perintahmu akan kutebarkan jala juga. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri sia-sia belaka. Tetapi mengandalkan Tuhan, sekalipun kadang-kadang tidak masuk akal, menghasilkan buah yang melimpah. Coba kita bayangkan sebagai Petrus yang ahlinya, yang profesional dalam mencari ikan, tapi tidak mendapatkan ikan. Dan diperintah oleh orang yang bukan profesinya pencari ikan. Mungkin kita jengkel, tapi Petrus dengan setia mengatakan, atas perintahmu akan kutebarkan jala juga. Dan hasilnya luar biasa. Mengandalkan Allah di atas segala-galanya dan menyingkirkan kehendak kita, itu yang paling tepat. Kita mencari bukan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Maka kita bertanya pada diri kita sendiri, selama ini siapa yang saya andalkan? Apakah diriku sendiri, ataukah Allah yang memiliki hidup kita? Harapannya kita mengandalkan Allah di atas segala-galanya, dan kita siap untuk diutus menjadi penjala-penjala manusia. Mari bersama-sama kita singkirkan kekakuan kita yang hanya mengandalkan diri sendiri. Kita ganti dengan hidup mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami dalam beriman dan kesiapan kami untuk Kau utus. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami semakin mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, dan kami Kau siapkan untuk benar-benar menjadi pelayan-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan kekuatan dan bantuan-Mu, kami semakin layak dan pantas untuk Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar terlepas dari segala masalahnya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus mengusahakan menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat. Saya mengundang umat tanggal 8 sore pada misa minggu sore untuk menghadiri puncak perayaan ulang tahun paroki kita yang dilanjutkan dengan ramah tamah sederhana di Mandala Graha. Tersedia door prize yang menarik. Akan dihadiri saudara kita dari lintas agama. Dari pemerintahan. Dan kita semua umat. Saya juga mengundang umat nanti sore pada pukul 17 untuk hadir di Mandala Graha untuk mengikuti misa online bersama Bapak Suci dari Gelora Bung Karno yang diikuti disertai dengan penerimaan Sakramen Maha Kudus atau komuni. Maka mari berbondong-bondong pada pukul 5 sore kita ke Mandala Graha untuk merayakan Ekaristi online. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam kegiatan gereja, terutama ulang tahun paroki kita. Lewat doa-doa, tenaga, karya, dan peran serta panjenengan, serta dana yang sungguh menolong gereja dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Semoga kita mampu berkontribusi untuk gereja dengan cara kita masing-masing. Saya mengingatkan untuk perayaan puncak acara tanggal 8 sore, parkir diatur sebagai berikut. Panjenengan yang akan menghadiri resepsi atau ramah tamah setelah misa sore, parkirnya di halaman Taruna. Sedangkan panjenengan yang hanya akan ikut Ekaristi saja, parkirnya di halaman Dukcapil, supaya nanti mudah keluar. Dimohon diperhatikan yang ikut ramah tamah parkir di Taruna
yang hanya ikut misa, parkir di Dukcapil. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.